Rahasia yang mungkin kakek kamu tidak pernah beritahu, yaitu apa yang sebenarnya terjadi saat deflasi melanda, dan bagaimana dampaknya bisa begitu besar pada hidup kita. Dalam video ini, kita akan mengungkap strategi tersembunyi yang bisa membuat kamu bertahan dan bahkan unggul saat harga-harga turun tajam. Bagian 1. Memahami deflasi. Deflasi, dalam konteks ekonomi, seringkali dipahami sebagai fenomena menurunnya harga-harga secara umum dalam suatu perekonomian. Bagi sebagian orang, deflasi terdengar positif karena harga barang menjadi lebih murah. Namun, jika dilihat dari kacamata ekonomi yang lebih luas, deflasi sebenarnya merupakan tanda adanya masalah besar dalam perekonomian. Seringkali deflasi terjadi ketika permintaan barang dan jasa menurun drastis, menyebabkan pelaku usaha terpaksa menurunkan harga untuk menarik konsumen. Penurunan harga ini sering diikuti dengan menurunnya produksi dan bahkan pengurangan jumlah karyawan, sehingga menambah angka pengangguran dan memperlambat pertumbuhan ekonomi lebih lanjut. Sejarah mencatat bahwa deflasi seringkali berkaitan dengan krisis ekonomi yang signifikan. Salah satu contoh paling terkenal adalah Great Depression di Amerika Serikat pada tahun 1930-an. Pada masa ini, terjadi penurunan besar-besaran dalam harga-harga barang dan jasa, sementara tingkat pengangguran melambung tinggi. Bisnis-bisnis kecil maupun besar mengalami kesulitan untuk bertahan, sehingga pemerintah akhirnya harus melakukan intervensi besar-besaran untuk mengatasi krisis tersebut. Deflasi juga terjadi di Jepang pada awal 1990-an, ketika negara tersebut memasuki periode yang dikenal sebagai Lost Decade. Pada masa ini, harga properti dan saham yang sebelumnya melonjak tinggi mengalami kejatuhan tajam, yang menyebabkan deflasi berkepanjangan. Pemerintah Jepang mencoba berbagai cara untuk menstimulus perekonomian, seperti menurunkan suku bunga dan melakukan pembelian aset, tetapi tantangan deflasi masih tetap terasa hingga beberapa dekade berikutnya. Selain mengganggu perekonomian, deflasi juga berdampak pada pola pikir masyarakat. Ketika masyarakat menyadari bahwa harga barang dan jasa terus turun, mereka cenderung menunda pembelian dengan harapan harga akan menjadi lebih murah di masa depan. Penundaan konsumsi ini memperburuk penurunan permintaan, sehingga memperdalam deflasi. Dengan kata lain, deflasi seringkali menjadi sebuah lingkaran setan yang sulit untuk diputus. Di sisi lain, inflasi dianggap sebagai kondisi yang lebih sehat dalam perekonomian. Dengan adanya inflasi yang terkontrol, masyarakat terdorong untuk terus berbelanja karena harga barang cenderung naik setiap tahunnya. Hal ini mendorong produksi dan menciptakan lapangan kerja, yang pada akhirnya menyehatkan perekonomian. Kebanyakan bank sentral di dunia, termasuk Bank Indonesia dan Federal Reserve di Amerika Serikat, biasanya menargetkan inflasi tahunan sekitar 2 hingga 3% sebagai indikator ekonomi yang sehat. Sebaliknya, deflasi seringkali dihindari atau diatasi dengan berbagai kebijakan ekonomi yang agresif, karena dampaknya yang buruk bagi perekonomian secara keseluruhan. Dengan pemahaman ini, kita dapat menyelami lebih dalam bagaimana dampak deflasi dapat dirasakan oleh berbagai lapisan masyarakat, mulai dari konsumen, pelaku bisnis, hingga pemerintah. Bagian 2. Dampak deflasi pada masyarakat dan ekonomi. Deflasi tidak hanya memengaruhi harga barang, tetapi juga berdampak langsung pada setiap lapisan masyarakat, termasuk konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah. Konsumen seringkali menjadi kelompok yang pertama kali merasakan dampak deflasi. Pada awalnya, penurunan harga barang dan jasa mungkin terlihat menguntungkan, karena mereka dapat membeli lebih banyak dengan uang yang sama. Namun, seiring waktu, dampak ini bisa berubah menjadi masalah ketika bisnis mengalami penurunan pendapatan dan akhirnya harus mengurangi jumlah karyawan. Ketika banyak orang kehilangan pekerjaan atau merasa tidak aman dalam posisi mereka akan mulai mengurangi pengeluaran untuk kebutuhan yang tidak esensial, sehingga memperparah deflasi. Dari perspektif bisnis, deflasi adalah kabar buruk. Ketika harga barang dan jasa menurun, perusahaan harus menurunkan harga jual mereka untuk tetap bersaing. Hal ini menurunkan pendapatan mereka dan dapat menyebabkan penurunan laba atau bahkan kerugian. Dalam jangka panjang,
Perusahaan-perusahaan kecil yang tidak memiliki cadangan keuangan yang cukup mungkin tidak mampu bertahan. Kondisi ini juga menghambat pertumbuhan investasi. Ketika harga barang turun, pelaku usaha enggan untuk melakukan ekspansi atau investasi baru karena takut menghadapi permintaan yang rendah. Akibatnya, ekonomi semakin lesu dan risiko kebangkrutan meningkat. Pemerintah dan bank sentral biasanya memiliki beberapa instrumen kebijakan untuk melawan deflasi. Salah satunya adalah menurunkan suku bunga agar biaya pinjaman menjadi lebih murah dan mendorong konsumsi serta investasi. Ketika suku bunga rendah, masyarakat dan bisnis lebih mungkin meminjam uang untuk belanja atau investasi yang dapat membantu meningkatkan permintaan. Namun, kebijakan ini tidak selalu berhasil. Dalam beberapa kasus, seperti di Jepang selama Los Decade, suku bunga sudah sangat rendah namun konsumsi dan investasi masih stagnan. Situasi ini dikenal sebagai likuiditas jebakan, di mana meskipun uang beredar banyak, masyarakat tetap enggan menggunakannya. Di pasar keuangan, deflasi dapat menyebabkan kekhawatiran di kalangan investor. Harga aset, seperti saham dan properti, biasanya cenderung menurun selama periode deflasi. Hal ini membuat investor lebih memilih aset yang dianggap aman, seperti obligasi pemerintah atau emas. Dengan kata lain, pasar saham dapat mengalami penurunan yang tajam selama periode deflasi, yang berdampak pada portofolio investasi masyarakat dan memperburuk penurunan kekayaan bersih masyarakat. Bagian 3. Strategi menghadapi deflasi. Menghadapi deflasi memerlukan strategi jitu yang dapat mengurangi dampaknya bagi individu, bisnis, dan ekonomi secara keseluruhan. Deflasi bukan sekadar penurunan harga yang sementara, tetapi bisa menyebabkan turunnya pendapatan, hilangnya pekerjaan, dan berkurangnya daya beli. Oleh karena itu, strategi menghadapi deflasi harus berfokus pada stabilitas keuangan dan pengelolaan risiko. Berikut adalah beberapa strategi utama yang bisa diterapkan. 1. Diversifikasi investasi dan fokus pada instrumen stabil. Dalam kondisi deflasi, instrumen investasi yang stabil cenderung lebih aman dibandingkan instrumen berisiko tinggi, seperti saham yang rentan terhadap penurunan pendapatan perusahaan. Diversifikasi investasi menjadi langkah penting. Sebagai contoh, obligasi pemerintah atau surat utang dengan risiko rendah bisa menjadi pilihan yang tepat karena cenderung lebih stabil dan memberikan imbal hasil tetap, yang berguna untuk menyeimbangkan potensi kerugian dari aset lain yang lebih berisiko. Selain itu, emas dan logam mulia seringkali menjadi pilihan selama deflasi karena nilainya yang lebih tahan terhadap ketidakpastian ekonomi. 2. Meningkatkan likuiditas dan menjaga dana darurat. Dalam kondisi deflasi, menjaga likuiditas atau ketersediaan uang tunai, sangatlah penting. Deflasi bisa memperlambat ekonomi, sehingga mempersiapkan dana darurat dapat membantu menghadapi situasi yang tak terduga seperti penurunan pendapatan atau kehilangan pekerjaan. Individu sebaiknya memiliki dana darurat yang mencukupi untuk kebutuhan hidup selama 6-12 bulan. Bisnis, di sisi lain, harus mengelola kas dengan cermat dan mengurangi beban utang jangka pendek untuk memastikan kelangsungan operasional mereka. 3. Mengurangi utang dan meminimalkan beban bunga. Utang dapat menjadi beban berat dalam situasi deflasi, karena meskipun pendapatan menurun, pembayaran utang tetap harus dipenuhi. Oleh karena itu, mengurangi utang atau mempercepat pembayaran utang bisa menjadi langkah yang bijak untuk mengurangi risiko keuangan. Suku bunga yang rendah selama deflasi mungkin membuat utang baru terlihat menarik, tetapi meningkatkan utang bisa memperbesar risiko jika kondisi ekonomi semakin memburuk. Individu dan bisnis perlu mempertimbangkan matang-matang sebelum mengambil pinjaman baru dalam situasi ekonomi yang tak menentu. 4. Fokus pada efisiensi biaya dan inovasi untuk bisnis. Bagi pelaku bisnis, deflasi menuntut efisiensi dan kemampuan untuk beradaptasi. Salah satu langkah penting adalah melakukan efisiensi biaya operasional, seperti memotong biaya yang tidak esensial, mencari pemasok yang menawarkan harga lebih rendah, dan mengoptimalkan sumber daya yang ada. Inovasi produk juga bisa menjadi strategi penting, misalnya dengan berfokus pada produk atau layanan yang masih diminati meskipun dalam kondisi ekonomi sulit.
Menawarkan nilai tambah yang lebih relevan bagi konsumen di tengah deflasi dapat membantu mempertahankan loyalitas pelanggan. 5. Mempertahankan dan membangun relasi dengan pelanggan. Ketika daya beli konsumen menurun, perusahaan harus berusaha mempertahankan pelanggan yang ada dan menarik pelanggan baru dengan cara yang lebih kreatif. Misalnya, strategi diskon atau program loyalitas dapat membantu mendorong konsumsi. Komunikasi yang baik dengan pelanggan, misalnya melalui media sosial atau layanan pelanggan yang responsif, juga dapat meningkatkan kepercayaan konsumen. Selain itu, memperkuat merek dengan menonjolkan nilai atau manfaat produk yang sesuai dengan kebutuhan konsumen di masa sulit bisa menjadi langkah efektif. 6. Kebijakan moneter dan fiskal pemerintah. Di tingkat negara, peran pemerintah dalam menghadapi deflasi sangat penting melalui kebijakan moneter dan fiskal. Bank sentral dapat menurunkan suku bunga untuk merangsang pinjaman dan investasi. Kebijakan seperti kuantitative easing, QE, yang dilakukan oleh bank sentral bertujuan untuk meningkatkan likuiditas dalam sistem keuangan sehingga mendorong konsumsi dan investasi. Kebijakan fiskal, seperti stimulus ekonomi atau bantuan langsung tunai, juga bisa membantu masyarakat dan bisnis dalam situasi deflasi. Bantuan pemerintah ini diharapkan mampu mendorong pengeluaran, sehingga bisa menahan penurunan harga dan permintaan secara berkelanjutan. 7. Edukasi dan adaptasi terhadap situasi ekonomi. Dalam menghadapi deflasi, edukasi finansial menjadi sangat penting. Masyarakat yang memahami kondisi ekonomi akan lebih siap dalam mengambil keputusan keuangan yang bijak, seperti menunda pembelian yang tidak mendesak atau mengurangi ketergantungan pada utang. Edukasi tentang pengelolaan anggaran, investasi yang aman, dan perencanaan keuangan jangka panjang bisa membantu masyarakat meminimalkan dampak negatif dari deflasi. Adaptasi di tingkat individu, bisnis, dan pemerintah merupakan kunci untuk bertahan dalam kondisi ekonomi yang terus berubah. Bagian 4. Perspektif historis dan contoh nyata. Deflasi bukanlah fenomena baru dalam ekonomi. Sejarah telah mencatat beberapa periode di mana ekonomi global atau regional mengalami deflasi yang parah dan berkepanjangan. Dua contoh paling terkenal yang dapat kita pelajari adalah dekade yang hilang di Jepang dan Great Depression di Amerika Serikat. Dari kedua kisah ini, kita bisa belajar tentang bagaimana deflasi bisa terjadi, apa yang dilakukan untuk mencoba mengatasinya, dan tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah, bisnis, dan masyarakat umum selama masa tersebut. Jepang dan dekade yang hilang. Setelah periode pertumbuhan pesat di tahun 1980-an, Jepang mengalami lonjakan harga aset yang sangat tinggi, terutama di pasar properti dan saham. Ekonomi Jepang pada waktu itu menjadi salah satu yang terkuat di dunia, dan banyak orang berinvestasi besar-besaran di berbagai sektor. Namun, pada awal 1990-an, harga-harga mulai jatuh secara dramatis. Ketika gelembung aset pecah, harga properti dan saham di Jepang turun drastis. Hal ini memicu kepanikan di kalangan masyarakat, yang menyebabkan para investor menarik diri dari pasar. Situasi ini menyebabkan konsumsi turun dan investasi terhenti, sehingga Jepang memasuki masa yang dikenal sebagai dekade yang hilang, karena stagnasi ekonomi yang berkepanjangan. Deflasi di Jepang memengaruhi berbagai aspek kehidupan. Harga-harga barang dan jasa menurun, tetapi di sisi lain pengangguran meningkat karena banyak perusahaan mengalami kerugian. Seiring dengan terus menurunnya harga, konsumen Jepang enggan membelanjakan uang mereka. Mereka khawatir harga barang akan lebih murah di masa mendatang, sehingga menunda konsumsi. Fenomena ini menciptakan lingkaran setan di mana harga yang terus turun memperburuk permintaan, yang pada akhirnya memperdalam deflasi. Pemerintah Jepang, melalui Bank of Japan, BOJ, mencoba berbagai kebijakan untuk merangsang ekonomi. Suku bunga diturunkan ke tingkat yang sangat rendah, hampir mendekati nol, untuk mendorong masyarakat dan bisnis meminjam uang dan melakukan investasi. Namun, dampaknya tidak seperti yang diharapkan. Konsumsi tetap rendah, karena masyarakat lebih memilih menabung ketimbang berbelanja atau berinvestasi. Bahkan, pemerintah Jepang mencoba kebijakan kuantitative easing, QE, dengan harapan menambah jumlah uang beredar dan mendorong inflasi.
QE adalah kebijakan di mana bank sentral membeli aset finansial, seperti obligasi, dalam jumlah besar. Meskipun langkah ini berhasil meningkatkan likuiditas di pasar, masyarakat Jepang tetap enggan membelanjakan uang mereka. Akibatnya, perekonomian Jepang masih terus terjebak dalam deflasi selama bertahun-tahun, bahkan beberapa dekade. Great Depression di Amerika Serikat. Contoh deflasi besar lainnya adalah Great Depression yang melanda Amerika Serikat pada tahun 1930-an. Krisis ini dimulai dengan jatuhnya pasar saham pada tahun 1929, yang kemudian menyebabkan penurunan drastis dalam harga barang dan jasa di seluruh perekonomian Amerika. Pada puncak Great Depression, tingkat pengangguran di AS mencapai lebih dari 25%, dan ratusan bank serta bisnis kecil bangkrut. Sama seperti di Jepang, deflasi yang parah membuat masyarakat enggan untuk berbelanja karena harga barang terus turun. Kondisi ini memperburuk krisis ekonomi, di mana permintaan rendah dan investasi terhenti. Presiden Franklin D. Roosevelt, yang terpilih pada tahun 1933, meluncurkan program yang dikenal sebagai New Deal untuk membantu mengatasi dampak Great Depression. New Deal adalah serangkaian kebijakan ekonomi dan sosial yang bertujuan untuk menstabilkan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan merangsang permintaan. Beberapa program utama dalam New Deal meliputi proyek pekerjaan umum yang memberikan lapangan kerja bagi jutaan orang Amerika. Pemerintah juga memperkenalkan regulasi untuk memperkuat sektor keuangan, yang bertujuan untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap bank dan pasar modal. Bank Sentral Amerika juga memainkan peran penting dalam memerangi deflasi selama Great Depression. Salah satu langkah penting adalah menurunkan suku bunga dan membeli aset-aset dari pasar keuangan untuk menambah jumlah uang beredar. Namun, dampak dari kebijakan ini memerlukan waktu yang cukup lama untuk terlihat. Great Depression secara bertahap berakhir setelah AS ikut serta dalam Perang Dunia Kedua, yang secara tidak langsung mendorong permintaan barang-barang industri dan menciptakan lapangan kerja dalam jumlah besar. Kedua kasus ini menunjukkan bahwa deflasi adalah fenomena yang sangat sulit untuk diatasi, terutama ketika sudah menyebar ke seluruh lapisan masyarakat dan mempengaruhi perilaku konsumen dan bisnis. Perlu ada intervensi yang kuat dari pemerintah, baik dalam bentuk kebijakan moneter maupun fiskal, untuk memutus lingkaran deflasi. Namun, dampak dari kebijakan-kebijakan ini seringkali tidak langsung terasa, dan masyarakat harus siap untuk beradaptasi dalam kondisi ekonomi yang sulit selama beberapa tahun. Deflasi terkini di dunia. Selain dua contoh di atas, dunia juga telah menghadapi deflasi dalam bentuk yang berbeda selama beberapa dekade terakhir. Krisis keuangan global 2008, misalnya, memicu deflasi sementara di beberapa sektor, terutama properti dan komoditas. Pemerintah di seluruh dunia merespons dengan kebijakan stimulus dan pelonggaran kuantitatif yang besar untuk mencegah perekonomian dunia terjerumus ke dalam deflasi yang berkepanjangan. Bank sentral seperti Federal Reserve dan European Central Bank mengadopsi kebijakan suku bunga rendah dan QE secara besar-besaran, yang sebagian besar berhasil mencegah deflasi lebih lanjut. Pandemi COVID-19 pada tahun 2020 juga menciptakan ancaman deflasi di beberapa negara. Ketika lockdown diberlakukan, permintaan barang dan jasa menurun secara drastis, terutama di sektor-sektor seperti pariwisata, perhotelan, dan transportasi. Harga minyak dunia sempat jatuh ke level terendah dalam beberapa dekade, yang memicu kekhawatiran akan terjadinya deflasi global. Namun, pemerintah di berbagai negara merespons dengan stimulus besar-besaran, baik dalam bentuk bantuan tunai langsung kepada masyarakat maupun pembiayaan murah bagi bisnis. Kebijakan ini membantu menjaga daya beli masyarakat dan mencegah terjadinya deflasi yang lebih serius. Bagian 5. Cara mempersiapkan diri untuk risiko deflasi. Menghadapi risiko deflasi memerlukan strategi khusus agar individu, bisnis, dan masyarakat dapat tetap bertahan dalam kondisi ekonomi yang sulit. Ketika harga-harga turun dan daya beli berkurang, strategi keuangan harus diarahkan pada keamanan dan keberlanjutan jangka panjang. Berikut beberapa langkah yang bisa diambil untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi deflasi. 1. Mengelola keuangan pribadi dengan bijaksana. Bagi individu, mengatur keuangan pribadi adalah langkah pertama yang sangat penting.
Pastikan memiliki dana darurat yang cukup, setidaknya untuk mencukupi kebutuhan hidup selama 6-12 bulan. Dana darurat ini dapat menjadi penyelamat jika terjadi pengurangan pendapatan atau kehilangan pekerjaan. Menghindari utang konsumtif juga penting, karena dalam situasi deflasi, pembayaran utang akan terasa lebih berat akibat penurunan pendapatan. Selain itu, investasi konservatif adalah pilihan yang bijak dalam menghadapi deflasi. Aset-aset seperti obligasi pemerintah cenderung lebih aman, karena pemerintah berisiko kecil untuk gagal bayar. Emas juga dapat menjadi pilihan, karena nilainya sering stabil di tengah ketidakpastian ekonomi. Dalam masa deflasi, saham seringkali berisiko karena pendapatan perusahaan berpotensi menurun. 2 strategi bagi pelaku bisnis. Bagi bisnis, bertahan dalam deflasi menuntut efisiensi dan penyesuaian strategi operasional. Manajemen utang yang ketat adalah hal krusial, mengingat pendapatan bisa berkurang ketika harga menurun. Mengurangi biaya operasional dan berfokus pada produk-produk dengan permintaan tinggi dapat membantu bisnis bertahan. Selain itu, bisnis yang mampu berinovasi dengan menawarkan produk atau layanan unik lebih mungkin mempertahankan daya tarik konsumen, meskipun kondisi ekonomi sedang sulit. Fokus pada arus kas yang sehat juga penting dalam situasi deflasi. Bisnis yang mampu mengatur arus kas dengan baik dan menjaga biaya tetap rendah akan lebih fleksibel dalam menghadapi tekanan pasar. 3. Kerjasama antara masyarakat dan pemerintah. Peran masyarakat dan pemerintah saling melengkapi dalam memerangi dampak deflasi. Program edukasi keuangan yang dilakukan pemerintah dapat membantu masyarakat memahami kondisi ekonomi yang dihadapi dan mengambil langkah-langkah yang tepat. Pemerintah juga perlu mempersiapkan kebijakan fiskal, seperti memberikan stimulus bagi sektor-sektor yang terdampak, serta memperkuat jaring pengaman sosial agar masyarakat dapat terus bertahan. Melalui kolaborasi dan kesiapsiagaan ini, risiko deflasi dapat dihadapi dengan lebih baik, dan dampaknya terhadap ekonomi serta masyarakat dapat diminimalisir. Bagian 6. Kesimpulan. Deflasi, meskipun sering dianggap sebagai masalah yang kurang berbahaya dibandingkan inflasi, sebenarnya dapat membawa dampak serius pada ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Penurunan harga barang dan jasa mungkin terlihat menguntungkan di permukaan, karena masyarakat dapat membeli lebih banyak dengan penghasilan yang sama. Namun, dalam kenyataannya, deflasi dapat mengarah pada penurunan permintaan, pengangguran, dan penurunan daya beli yang berdampak luas bagi perekonomian. Melihat dari sejarah, kasus seperti Great Depression di Amerika Serikat dan Lost Decade di Jepang mengajarkan bahwa deflasi seringkali menjadi sinyal dari permasalahan ekonomi yang lebih dalam. Ketika deflasi terjadi, masyarakat cenderung menahan belanja, dan perusahaan enggan untuk berinvestasi atau berkembang karena harga yang terus menurun. Ini menciptakan lingkaran setan yang sulit untuk diputus. Berbagai upaya seperti menurunkan suku bunga dan memberikan stimulus ekonomi mungkin diperlukan, tetapi hasilnya tidak selalu langsung terasa. Beberapa kebijakan bahkan bisa tidak efektif jika masyarakat lebih memilih menabung daripada berbelanja atau berinvestasi. Dengan memahami dampak-dampak ini, kita sebagai individu, pelaku bisnis, dan pemerintah bisa belajar untuk lebih waspada dan mempersiapkan diri menghadapi risiko deflasi. Di tingkat pribadi, persiapan finansial yang bijak, seperti memiliki dana darurat dan investasi yang stabil, sangat penting untuk mengurangi dampak negatif dari deflasi. Bagi bisnis, efisiensi dan inovasi adalah kunci agar dapat bertahan ketika pasar dan harga tidak mendukung pertumbuhan yang cepat. Sementara itu, pemerintah perlu menerapkan kebijakan yang tepat, seperti stimulus fiskal atau program edukasi keuangan yang membantu masyarakat memahami pentingnya beradaptasi terhadap situasi ekonomi yang sulit. Menghadapi deflasi bukanlah hal yang mudah, tetapi dengan kesadaran, persiapan, dan kerjasama yang baik, dampak buruk deflasi bisa diatasi atau setidaknya diminimalkan. Krisis deflasi bukan hanya menjadi tantangan, tetapi juga memberikan peluang untuk memperkuat ketahanan ekonomi, baik di tingkat individu maupun masyarakat. Pada akhirnya, deflasi mengingatkan kita betapa pentingnya keseimbangan antara konsumsi, investasi, dan kebijakan ekonomi yang mendukung stabilitas dan pertumbuhan jangka panjang.